Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi Cos, semua cinta Cos. Kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan logaritma. Kita langsung ke materi. Ini adalah materi matematika peminatan, pertemuan kedua untuk logaritma. Bentuk umum yang akan kita bahas di pembelajaran kali ini ada 4, yaitu yang pertama, yang pertama, A log fx sama dengan A log b. Jadi di sini memiliki bilangan pokok yang sama. Berikutnya yang kedua, A log fx sama dengan c. Jadi ini A log sama dengan A log, di sini A log ini konstanta. Kemudian yang ketiga, A log fx sama dengan A log gx, di mana sininya berupa fungsi semua. Dan yang terakhir dalam pembahasan kita itu membahas ini, A log fx bentuk kuadrat. Nah, masing-masing itu memiliki penyelesaian yang mirip ya, hampir sama ya. Contohnya ini, penyelesaiannya adalah yang pertama, karena A-nya udah sama, ini bilangan pokoknya udah sama, maka tinggal menyamakan ini aja nih, fx sama dengan b. Fx sama dengan b. Setelah ketemu hasilnya, maka lakukan uji, yaitu dengan substitusi ke f. Jadi hasilnya nanti disubstitusi ke fx, ke sininya aja. Dan ketika disubstitusi, itu nanti harus lebih dari 0. Harus lebih dari 0. Berikutnya, untuk ini, maka A log fx sama dengan c, penyelesaian adalah fx sama dengan A pangkat c. Jadi dibawa ke definisi. Di fx sama dengan A pangkat c. Lalu hasilnya nanti diuji, yaitu dengan substitusi ke fx. Berikutnya, untuk yang ketiga ini, yaitu sama, fx sama dengan gx. Selanjutnya, hasilnya akan diuji. Kemana ujinya? Ke fx dan ke gx. Jadi yang di dalam log ini ada fx dan ada gx. Jadi ujinya kedua-duanya. Dan yang terakhir, ini nanti pakai permisalan supaya jelas. Kita langsung ke contoh soal. Baiklah, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, contoh 1, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 log x kuadrat min x min 6 sama dengan 2 log 6. Kalau kalian perhatikan, di sini 2, bilangan pokoknya 2, di sini juga 2. Berarti kita tinggal menyamakan ini x kuadrat min x min 6 sama dengan 6. Baik, kita coba saya bahas ya. Saya bahas. Jadi x kuadrat salah warna. Nah, jadi x kuadrat min x min 6 itu sama dengan 6. Lalu karena kuadrat ini pindah ruas ya, sehingga kita dapatkan x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini x, sini x min 4 plus 3. Jadi x min 4
Kemudian ini X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min. Selanjutnya, hasilnya ini diapain? Disubstitusi. Disubstitusi dalam logaritma. Di sini ada X kuadrat min X min 6. Jadi 4. Ini kita substitusi ke X kuadrat min X min 6. Sehingga kita dapatkan 16 min 4 min 6 sama dengan berapa ini? 6. Dan ini lebih dari 0. Berarti ini memenuhi. 4 ini memenuhi. Kalau hasilnya tidak lebih dari 0, berarti tidak memenuhi. Selanjutnya, kita coba min 3. Dimasukkan sini juga, hasilnya berapa? 9 plus 3 min 6 sama dengan berapa ini? 6 juga ya. Ternyata ini lebih dari 0, berarti memenuhi juga. Sehingga himpunan penyelesaiannya ditulis min 3 dan 4. Seandainya tidak memenuhi, tidak lebih dari 0, maka bilangan ini tidak masuk penyelesaian. Baik, jelas ya. Contoh yang kedua, tentukan ini X kuadrat plus 7 plus 20 sama dengan 1. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Anak-anak, jadi ini kalau nggak ada angkanya dianggap 10. Sehingga X kuadrat, sifat yang kedua yang tadi ya, yang kedua ya, X kuadrat plus 7X plus 20 sama dengan 10 pangkat 1. 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat 1 10 ya, pindah ruas, sehingga kita dapat X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Ini kita selesaikan. Sama dengan 0 plus 5 plus 2. Sehingga X-nya ketemu min 5 atau X-nya ketemu min 2. Lalu diapain? Lakukan uji. Ini kita uji, kita coba min 5 dulu ya. Kita uji kemana ujinya? Nah ini X kuadrat plus 7X plus 20. Sehingga kita dapatkan 25 min 35 plus 20. Sama dengan berapa ini? Min 10, berarti 10. Ini lebih dari 0. Memenuhi. Sekarang yang min 2. Min 2 kita substitusi. Ketemu 4. Min 14 plus 20 sama dengan berapa ini? Berarti 10 juga ya. 10, berarti lebih dari 0, berarti memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita tulis X berapa aja tuh? Min 5 dan min 2. Dua-duanya memenuhi. Jelas ya? Semakin jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh yang ketiga. Baiklah. Perhatikan anak-anak. Jadi di sana 3 log X kuadrat min 4X plus 10 sama dengan 3 log 2X plus 2. Nah, ngerjakan ini bagaimana nih? Kita samakan aja tuh. Jadinya kita dapat X kuadrat min 4X plus 10 sama dengan 2X plus 2. Pindah ruas ya. Plus 8 sama dengan 0. Kita selesaikan ini. Selesaikan saja, difaktorkan. Plus 4, min 4 ya harusnya ya. Saya hapus dulu. Nah, sudah hapus. Sekarang satu lagi ya. Baik, X min
4, X min 2. Sehingga X-nya ketemu 4 atau X-nya ketemu 2. Lalu setelah ketemu ini apa? Uji. Nah, karena yang ada dalam lognya itu ada 2, jadi ngujinya kedua-duanya. Contohnya ini 4. Nah, 4 itu kita uji ke mana tuh? X kuadrat min 4X plus 10 juga kita uji ke 2X plus 2. Nah, kita uji ini 16 min 16 tambah 10. Hasilnya 10. Berarti memenuhi. Sekarang untuk 4 diuji ke sini sama dengan berapa? 10 juga ternyata. Baik, 10 juga ya. Jadi ini memenuhi juga. 4 memenuhi. Sekarang kita uji lagi yang satunya. Angka berapa itu? 2. 2 kita uji ke X kuadrat min 4X plus 10. Ketemu 4 min 8. Min 4. Min 4 berarti 6. Yang berapa ini? Diuji ke 2X plus 2. Ketemu 6. Lebih dari 0 juga. Berarti ini memenuhi. Ini juga memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah berapa? X, 2, dan 4. Selesai. Jelas ya? Nah, sekarang untuk nomor 4. Nomor 4 ini sedikit modifikasi ya. Sehingga mengerjakan nanti gimana? Mengerjakan ini kan tambah ini. Tambah ini digabung berarti dikalikan. Sehingga kita dapat log X min 3 kali X min 2. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan log 2X plus 24. Nah, kita selesaikan caranya. X kuadrat min 5X. Plus 6 sama dengan 2X plus 24. Pindah ruas. X kuadrat min 7X. Berapa ini? 18. Sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan. X min 9 plus 2. Sehingga X-nya ketemu 9 atau X-nya ketemu berapa? Min 2. Baik, sekarang ini kita substitusi. Kemana substitusinya? Nah, kita lihat bentuk awal. Bentuk awal itu yang di dalam lognya itu ada 3. Ada X min 3, ada X min 2, ada 2X plus 2. Itu dimasukkan ke tiga-tiganya itu. Jadi 9 kita masukkan ke X min 3. Kemudian masukkan lagi ke X min 2. Dimasukkan lagi ke 2X plus 24. Kita masukkan ini 6. Memenuhi. 7. Memenuhi. Kemudian 18 tambah 24. 30, 42. Memenuhi. Berarti angka 9 ini memenuhi. Selanjutnya, kita coba yang min 2. Min 2, nah 3 kali ya ujinya ya. Nah, ngikuti ini, berarti min 2, min 3, min 5. Ternyata ini tidak memenuhi. Apakah ini lebih dari 0 ini? Tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya apa ini? 9 saja. Nah, jadi min 2 tadi ketika disubstitusi negatif. Tidak lebih dari 0 ya. Berarti udah nggak memenuhi. Nggak usah diuji ke yang lain. Baik, jawabnya cuma 9. Kita masuk ke contoh yang kelima. Siap? Ini contoh yang terakhir. Nah, baiklah.
Seperti ini pakai permisalan, jadi dimisalkan. Yang dimisalkan ini adalah 2 log X-nya, dimisalkan P. Sehingga itu menjadi 2P kuadrat min 5P plus 2 sama dengan 0. Ini difaktorkan 2P dan P. Lalu di sini min 2, ini min 1, sehingga P-nya sama dengan setengah, P-nya sama dengan 2. Ingat, kita itu butuh 2 log X ya, berarti P-nya tadi kan 2 log X. 2 log X sama dengan setengah, atau yang sini juga nih, 2 log X sama dengan, kita selesaikan yang sebelah sini dulu, sehingga X-nya nanti adalah 2 pangkat setengah. Berapa sih 2 pangkat setengah? Akar 2. Lalu yang di sini X-nya sama dengan 2 pangkat 2. Berarti 4. X-nya ketemu ya. Jangan lupa diuji ya. Ini di dalam log itu ada apa itu? Ada variabel X. Berarti akar 2 itu disubstitusi ke X. Ini hasilnya ya tetap akar 2 ya, lebih dari 0. Berarti memenuhi, lalu 4 ini dimasukkan ke dalam lognya ada X aja kan ya. Ini juga 4, lebih dari ini memenuhi juga. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Akar 2 dan 4. Sampai di sini pembahasan kita mengenai persamaan logaritma. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.